Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah parasitologi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Entamoeba histolytica. Yang pertama, di sini ada sejarah dari Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica pertama kali ditemukan oleh Loos pada tahun 1875 dari tinja seorang penderita diare di Leningrad, Rusia. Pada saat otopsi, Loos menemukan Entamoeba histolytica ini dalam bentuk trofozoid di dalam usus besar, namun Loos tidak mengetahui hubungan kausal antara parasit ini dengan kelainan ulkus usus tersebut. Kemudian, pada tahun 1890, Sir William Osler melaporkan untuk pertama kalinya adanya kasus amebiasis di Amerika Utara pada tinja seorang pasien. Pada tahun 1893, Quiche dan Rose menemukan Entamoeba histolytica dalam bentuk kista. Selanjutnya, pada tahun 1903, oleh Saudin, spesies tersebut diberi nama Entamoeba histolytica. Ini adalah klasifikasi dari Entamoeba histolytica. Menurut Jeffrey dan Leach, klasifikasi Entamoeba histolytica adalah sebagai berikut. Termasuk dalam filum Protozoa dengan subfilum Sarcodina dan kelas Rhizopoda, ordo Amoeba dengan famili Andamobidae dan genus Entamoeba, dan spesies adalah Entamoeba histolytica. Di sini kita dapat melihat penyebaran geografis dari Entamoeba histolytica. Pada amoeba ini, ia bersifat kosmopolitan, yaitu terdapat di seluruh dunia, terutama di daerah tropik dan daerah beriklim sedang dengan keadaan sanitasi yang buruk. Berikut adalah morfologi dari Entamoeba histolytica. Terlihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Ini adalah gambar dari stadium perkembangan Entamoeba histolytica. Ada 3 gambar. Yang pertama ini ada tropozoid, yang kedua ada troposit prakista, dan yang ketiga ini adalah kista berinti 1. Kita lihat pada gambar pertama yaitu tropozoid. Di sini bentuk dari tropozoid itu sendiri yaitu merupakan bentuk yang tumbuh berkembang biak dan aktif mencari makan. Bentuknya pun tidak tetap. Kemudian ia bergerak dengan menggunakan pseudopodinya dan memiliki ukuran berkisar antara 18 sampai 40 mikron. Pada bentuk ini biasanya mudah mati di luar tubuh manusia. Yang kedua ada tropozoid prakista. Dalam bentuknya ini merupakan bentuk peralihan dari tropozoid ke bentuk kista. Kemudian berbentuk bulat dan agak lonjong, dan pseudopodi yang tumpul dan memiliki ukuran antara 10 sampai 20 mikron. Di sini yang ketiga ada kista berinti 1. Pada kista berinti 1 ini memiliki bentuk bulat dengan dinding kista dari hialin. Kemudian kista yang berbentuk kecil disebut minutaform dengan ukuran 6 hingga 9 mikron. Sedangkan kista yang berukuran besar disebut hagnaform dengan ukuran antara 10 hingga 15 mikron. Pada stadium kista didapatkan dalam lumen usus bersama feses yang berbentuk agak padat. Stadium kista merupakan stadium menular dan memegang peran sebagai penyebaran penyakit disentri amoebiasis.
Selanjutnya adalah siklus dari Entamoeba histolytica. Terlihat pada gambar di samping. Ini adalah gambar dari siklus hidup Entamoeba histolytica. Siklus hidup dari amoeba usus hampir sama. Bentuk yang infektif adalah kista. Setelah tertelan, kista mengalami ekistasi atau proses keluarnya tropozoid dari kista. Ileum bagian bawah menjadi tropozoid kembali. Kemudian, tropozoid memperbanyak diri dengan cara belah pasang. Tropozoid kerap mengalami enkistasi atau merubah diri menjadi bentuk kista. Kista akan dikeluarkan bersama feses. Kemudian bentuk tropozoid dan kista dapat dijumpai di dalam feses. Namun, tropozoid biasanya dijumpai pada feses yang cair. Entamoeba histolytica bersifat invasif, sehingga tropozoid dapat menembus dinding usus dan kemudian beredar dalam sirkulasi darah. Berikut adalah gejala klinik. Menurut Sujoto dan Sobari, 1996, gejala-gejala klinik yang terjadi, hal ini tergantung pada lokalisasi, yakni yang pertama ada amoebic diare yang merupakan gejala yang terbanyak, yaitu sekitar 50% dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, diare yang frekuen, yang kedua, terutama terjadi dari mukosa dan darah. Jumlah fesesnya hanya sedikit. Kadang-kadang malah obstipasi. Yang kedua ada amoebic dysentery. Amoebic dysentery mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, defikasi yang frekuen. Yang kedua adanya febris. Yang ketiga adanya tenesmus. Yang keempat adalah feses terdiri dari ulkus dan darah. Yang ketiga di sini ada amoebic appendicitis. Amoebic appendicitis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya subkut atau kronis, kemudian tanpa adanya febris, tidak efektif dengan pemberian antibiotika, kemudian merupakan kontraindikasi untuk operasi. Yang keempat, ada amoebic pada cecum dan colon ascendens. Amoebic ini menimbulkan peradangan pada cecum dan colon ascendens. Yang kelima ada amoebic granuloma. Biasanya pada amoebic ini merupakan penebalan-penebalan pada dinding kolon oleh karena terjadinya kronis ameba. Biasanya di cecum sampai dengan rektum dan ameba ini harus dibedakan dengan karsinoma. Selanjutnya ada amoebic abscess. Amoebic ini merupakan proses ekstraintestinal atau amoebic hepatis dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, nyeri pada epigastrium kanan. Kemudian, penderita apabila berjalan akan membungkuk dan adanya febris, malaise, kadang-kadang disertai dengan ikterus. Yang terakhir ada amoebic kulit. Pada amoebic ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kulit tampak kemerahan, adanya ekskresi yang berwarna coklat kehijauan. Kemudian bila terjadi sekunder infeksi, maka pada pemeriksaan sekret ini steril. Ini adalah epidemiologi. Biasanya terjadi pada umur 5-35 tahun. Kemudian tidak adanya perbedaan seksual dan sangat berhubungan dengan level sanitasi lingkungan. Untuk perhitungannya dengan pemeriksaan kista oleh karena adanya carrier di mana pada carrier ini tidak menunjukkan adanya gejala-gejala klinis, tetapi selalu mengeluarkan kista dalam fesesnya. Dan cara penularannya ini kita dapat lihat di sini ada 3 cara penularan. Yang pertama secara langsung, yang kedua melalui makanan serta minuman, yang ketiga melalui vektor serangga seperti lalat buah, semut, kecoa, dan sebagainya. Di sini saya ada jurnal penelitian yang dilakukan oleh Eka Margaret Sinaga dan Maniur Arianto Siahan dengan judul Analisa Kista Entamoeba histolytica pada
feses anak SD di Kabupaten Simalungun. Di sini terlihat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara mikroskopis, ternyata tidak ada yang terinfeksi kista Entamoeba histolytica. Tetapi, pada pemeriksaan tersebut ada ditemukannya telur dari cacing Ascaris lumbricoides sebanyak 3 orang atau sekitar 10%. Dalam pengobatannya, menurut Rasmalia 2003, ada beberapa obat amebiasis yang penting. Yang pertama ada emetin hidroklorida, yang kedua ada kloroquine, yang ketiga ada antibiotik, yang keempat ada metronidazole atau nitramidazole. Pencegahan apa saja sih yang dapat kita lakukan? Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu terutama ditujukan kepada kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungan. Kebersihan perorangan antara lain adalah mencuci tangan dengan bersih sesudah mencuci anus dan sebelum makan. Untuk kebersihan lingkungan meliputi memasak air minum, mencuci sayuran sampai bersih, dan memasaknya sebelum dimakan. Lalu, buang air besar di jamban, tidak menggunakan tinja manusia untuk pupuk, menutup dengan baik makanan yang dihidangkan untuk dihindari kontaminasi oleh lalat dan lipas. Lalu, membuang sampah di tempat sampah yang ditutup untuk menghindari lalat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.